Pemirsa, semua orang tua mengharapkan anaknya lahir sempurna, tetapi ketika putra-putrinya ternyata tidak sempurna, orang tua juga tidak bisa berbuat lain selain melanjutkan kehidupan sebaik mungkin. Dan keluarga dengan individu autistik membutuhkan pengertian dan juga kesempatan, bukan belas kasihan ataupun umpatan. Kita lanjutkan Happy Parenting bersama Mbak Prita Gani dan Mbak Novita. Mbak, aku kan kita sering mendengar nih dengan canggihnya teknologi, sering kita melabelkan orang dengan meledek atau mengolok-olok bahwa autis lu karena terlalu banyak memegangi. Menurut Mbak, ada pesan mau yang disampaikan nggak Mbak, bahwa jangan label tersebut diberikan gitu, dengan seenaknya kepada orang-orang yang akrab dengan teknologi? Ya sebenarnya kan kata-kata autis itu kan karena dia tuh jadi diri sendiri kan. Jadi orang-orang yang seperti itu dianggap seperti autis ya. Nah tentu itu akan menyakitkan untuk orang tua ya. Apalagi juga kita juga harus memberikan sibling ya, adik ataupun kakak. Kadang-kadang bukan hanya orang tua yang juga harus berjuang dengan situasi mempunyai anak berkebutuhan khusus, tetapi saudara kandung itu juga harus kita perhatikan. Nah, jadi tentu saya juga kurang setuju dengan perkataan itu, tetapi mungkin masyarakat tidak memahami bagaimana perasaan orang tua ataupun saudara kandung yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Saya yakin, pesan dong Mbak, mau pesan yang tegas aja Mbak, ya Mbak. Ya sebenarnya gini, itu kan sebenarnya memang tidak memperolok-olokkan orang autis, memperolokkan orang yang dia tuju kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau saya pikir sih memang dan saya pikir autistik itu tidak jelek. Pertamanya saya memikir, waduh kalau anak saya autistik saya akan menderita seumur hidup gitu ya. Tapi ternyata autistik itu adalah sangat unik ya. Apalagi kita bisa memahami keunikan dari anak ini. Anak saya Raisya itu dia senang berenang, dia sangat sekali senang berenang. Dia bahkan bisa berenang dengan dolphin di mana kolam itu 10 meter. Saya aja nggak bisa berenang, dalamnya. Apalagi kalau saya suruh berenang 10 meter, tenggelam ya, tepat sudah tenggelam. Dan dia selalu sering jadi showcase di sekolahnya kalau untuk swimming lesson. Jadi anak-anak seusia dia juga mungkin berenangnya nggak seperti dia. Dan dia juga anak-anak autis punya potensi untuk memiliki prestasi juga. Tapi sebelum dia bisa kita temukan, tentu kita harus tadi tune in lagi. Kita juga harus lihat dulu di mana kita harus mendeteksi dia, dan kita harus membuat dia juga comfortable dulu. Nah, sehingga dia bisa melihatkan kelebihannya. Dia juga suka berkuda ya. Selain berenang, dia juga pintar sekali ice skating. Dia kuat sekali untuk main. Secara stamina maksudnya. Iya, dia lebih suka outdoor. Nah, bahayanya kalau lagi dia libur, terus kita pergi tinggal di hotel, nah itu bingung kan? Jadi aktivitasnya jadi di dalam ruangan. Sementara kan kalau kakak-kakaknya bisa pergi nonton atau apa, dan tentu kita nggak akan ngajak dia pergi shopping juga, dia bisa pasti ngamuk kan. Nah, jadi ibunya suka shopping ya. Nah, jadi kita mesti bagi waktu kapan mesti ngajak Raisya pergi jalan, dia senang di taman main otopet atau naik sepeda. Jadi benar-benar gitu kegiatan outdoor ya. Dia mau lepas, dia terlepas. Mbak, ada sharing. Aku kepengen Mbak Prita sharing dari CSR daripada LSPR ini, punya anak-anak autis yang berprestasi nggak Mbak di nasional maupun internasional yang bisa dibanggakan buat orang tuanya? Iya, saya yakin banyak sekali ya. Banyak sekali. Ada satu anak juga, bahkan dia tidak bisa melihat. Dan dia autistik, dan dia bisa mendengar hanya 15 menit saja. Dia hanya bisa mendengar lagu, terus kemudian dia butuh 15 menit untuk merekam dan kemudian memainkan piano itu, ya. Persis seperti yang dimainkan orang-orang lain yang hebat-hebat.
Terus kemudian biasanya mereka juga ada yang pintar nyanyi, pintar melukis, pintar memotret. Kadang-kadang saya punya anak satu di London School, dia bisa memoto. Bahkan fotografer terkenal di Indonesia menelpon saya menyatakan pasti ini orangnya luar biasa. Karena kalau orang normal dia tidak akan memotret interest kepada bagian ini, gitu ya. Jadi memang ada keunikan yang luar biasa dari tidak anak-anak punyai ini. justru dengan orang-orang yang disebut normal ya Mbak. Nah justru kita harus bisa membuat keunikan ini menjadi satu kelebihan yang akhirnya bisa menjadi rasa percaya diri buat mereka. Dan insya Allah bisa membuat mereka bergantung, misalnya pekerjaan, kepada peran bagaimana orang tua dan keluarga mensupport anak-anak autistik ini. Dan lingkungan juga, Mbak Dora. Betul. Mbak Prita, kalau dari pengalaman Mbak Prita sendiri, persepsi dari masyarakat Indonesia ini khususnya terhadap anak-anak autistik ini seperti apa sih Mbak? Sampai sekarang melihatnya begitu? Sekarang kan sudah membaik ya. Terus terang, saya mungkin dibantu juga dengan Beyond Academy, saya rasa Mbak Prita. Karena dengan dengan penerimaan masyarakat dengan pemahaman tentang autism, dan di Indonesia itu banyak sekali swasta walaupun juga NGO yang untuk memberikan informasi mengenai autism sehingga orang paham. Kalau zaman dulu kan kalau misalnya di tempat main anak-anak, kalau anak itu autis nggak boleh, takutnya nanti mengganggu anak lain kan, atau di mall gitu. Sekarang satpam juga udah tahu ya, kalau ada anak hilang ciri-cirinya seperti apa, dan juga polisi ya. Jadi itu sebenarnya sudah banyak dipahami, tapi bukan berarti kita juga bisa melepas anak-anak kita tanpa pengawasan ya. Pernah mengadakan survei nggak Mbak, penelitian berapa besar sih angka daripada penyandang autistik di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia itu agak sulit surveinya. Karena kalau kita lihat di Amerika katanya 1 dari 88 anak itu menderita autistik. Jadi mereka untuk menerima anak-anak tuh kayaknya di satu blok itu bisa ada satu anak yang memang penyandang autistik. Di Indonesia ada nggak data yang akurat, Mbak? Karena di Indonesia kalau anak kita autistik, kita nggak dapat fasilitas apa-apa, gitu ya. Tidak ada benefit apa-apa nggak ada dari benefit apa-apa. negara. Gitu, iya, dari negara. Kalau misalnya di negara menyatakan bahwa anak dari keluarga tertentu dia autistik bisa melapor, dan kita mendapatkan misalnya kalau di Filipina misalnya dapat uang sekolahnya diskon 25%. Oh, oke, wow. Banyak banget 25%. Iya, berarti kan berlomba-lomba dong Mbak, mereka mau melaporkan anaknya. Itu. Terus kemudian juga banyak hal dari untuk medical, untuk membeli buku, untuk semua, karena pemerintah paham bahwa orang tua itu sudah keluar uang banyak untuk terapi, untuk hal lain, dan banyak orang tua meninggalkan pekerjaannya untuk mendidik dan menjaga anak tersebut. Berarti kalau biasanya tadi ada 2 penghasilan di rumah menjadi hanya 1 penghasilan. Tentu dengan demikian pemerintah paham dan sadar akan hal tersebut sehingga memberikan banyak panduan dan sehingga pengurangan tadi keringanan pada orang tua. Itu Sehingga di luar negeri ya? Di luar negeri. Atau Indonesia di mana? Tidak ada sama sekali. Indonesia Mudah-mudahan segera. Tapi sudah mulai ada nggak Mbak sih perhatian dari pemerintah? Sudah mulai, karena kan pemerintah sekarang sudah mulai seperti Pak Gub meminta lurah untuk mendata berapa banyak anak autis yang tinggal Pak Ahok ya Pak? Ya, Pak Ahok. Ya kita jalan di Jakarta ini ya, berarti Pak Ahok ya. Sudah meminta Pak Lurah untuk mendata berapa banyak anak autis yang ada di wilayahnya. Kemudian dari Departemen Pendidikan Nasional juga telah menginstruksikan sekolah inklusi. Berarti anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa diterima di sekolah normal atau di tempat sekolah reguler. Namun demikian pemerintah juga harus melatih guru-gurunya dan juga memberikan sosialisasi kepada teman-temannya supaya nggak dibully. Dan yang dibully juga saudara kandungnya yang juga yang bisa merasa diperlakukan tidak adil ya, karena ibunya cuma fokus misalnya kepada satu anak, gue juga anak nih gitu, atau dia tidak paham bahwa adiknya ini unik, spesial dari yang lain. Mbak, aku punya pengalaman anak-anak yang datang kepada saya untuk konseling dikatakan bahwa dari ahli yang lain, psikolog yang lain, anaknya autistik. Tapi setelah diajak bicara bukan karena autistik, saya biasanya meminta mereka untuk menceritakan kegiatan sehari-harinya seperti apa. Tapi ternyata menghabiskan waktu dengan layar kaca
dengan tablet, dengan segala macam yang bentuknya kaca itu terlalu lama. Bisa sampai 8-9 jam itu dengan kaca gitu. Bagaimana anak bisa berinteraksi dengan dunia luarnya. betul. Jadi saya bilang stop, buang si kaca-kaca itu. Konsentrasi, berikan dia pengalihan seperti yang dilakukan Mbak Prita. Dengan ada pengalihan aktivitas, dia jadi bergerak, dia kenal lingkungannya. Karena kalau dari kecil sudah dibiasakan dengan tablet ini, jangan harap dia mau main bola keluar. Iya. Aisyah unik sekali loh. Iya, Aisyah sangat unik sekali. Novita, biasanya orang tua itu kalau anaknya sudah dengan gadget, dia lebih senang kan. Jadi tentu nggak merepotkan lagi. Betul. Kalau tadi kan kalau anak saya ya kalau di rumah dia nggak bisa diem kan. Di rumah itu main hoverboard, kalau nggak main otopet ya, atau main sepatu roda di rumah. Apalagi kita tinggal di apartemen ya, jadi dia main di gang-gang itu atau sepanjang rumah itu karena dia memang harus keluar energi. Itu tempat mainnya Raisya ya, di gang dan situ jadi ya. sekali aja ada waktunya dia boleh nonton, dan dia nonton film-film, dan dia juga walaupun dia tidak bicara, jadi kalau ada dia lihat film lucu ya dia ketawa ya. Seperti di bioskop dia belum rentan lama ya bisa, tapi saya bawa dia ke bioskop. Pertama gelap, kedua orang juga nggak boleh berisik ya, dan suaranya kadang-kadang bisa keras sekali, tapi saya berusaha membiasakan. Jadi kadang baru 20 menit ya kita udah keluar lagi. Nggak dipaksain harus selesai filmnya. Maknya yang rugi kali ya, maknya yang rugi. Tapi ini usaha-usaha yang harus terus dilakukan. Besok hari Jumat kita pergi lagi ya. Nah, tapi kali ini Mama mau Raisya bisa lebih lama. Kita nanti tahu ceritanya. Terus malamnya saya ulang lagi tadi yang kita tonton, gitu ya. Jadi kenapa Elsa dan adiknya ya di cerita Frozen. Akhirnya dia besok mau nonton lagi. Tapi cuma sambil nontonnya juga nggak mungkin lah dia tuh duduk manis itu namanya nggak bertahan autistik. begitu ya. Nah, jadi ada nurutnya di bawah, ada yang di tangga, ada yang di apa. Nah, saya pikir masyarakat di Indonesia udah lumayan luar Mbak, biasa. kenapa sih bikin Beyond Academy, Mbak? Punya hati untuk orang tua seperti apa, Mbak, yang diharapkan dengan Beyond Academy? Karena jadi waktu tadi ya ibu saya juga yang menyatakan bahwa sebenarnya kita harus belajar bisa menerima, dan justru saya berpikir saya justru harus banyak belajar dari orang-orang yang udah pernah pengalaman. Karena mungkin terapis dia bisa aja di rumah dia tidak ada anak autistiknya, dia tidak punya keluarga yang autistik, tapi dia ahli dalam hal itu. Sehingga pengalaman dari orang tua yang anak-anaknya sudah berhasil keluar atau unlock, justru itu guru yang luar biasa. Nah, itu saya mendirikan parent support group, yang mana akhirnya anak-anaknya itu biasanya kalau udah tamat SMA ya di rumah aja, karena kalau kuliah kan mungkin agak sulit, karena kan kalau kuliah nggak ada guru lagi yang memantau yang seperti akan memantau setiap saat di dalam kelas ya. Itu saya mendirikan London School Beyond Academy, yang mana di kelas itu hanya ada 4 orang aja. Dan kemudian pada waktu-waktu tertentu student ini diintegrasikan dengan mahasiswa yang dalam kelas besar 30 atau 40 orang. Nah, mahasiswa itu yang ada di dalam kelas itu ditunjuk siapa yang mau menjadi badinya. Saya menjadi badinya, nanti dia dapat nilai akademik yang lebih tinggi, sehingga semuanya mau untuk menjadi badinya. Semuanya terlibat kayak shadow teacher gitu ya, kayak guru-guru bayangan. Jadi ya badinya, jadi kalau ada apa-apa nanti bisa dia, misalnya ini waktunya jam istirahat selesai dia masuk, terus kemudian ada pertanyaan nggak ngerti atau ada apa, si badinya yang bisa ini dibuat berganti-ganti. Menarik sekali. Menarik sekali. Kita akan lanjutkan ini bagaimana penanganan dari Beyond Academy ini. LSPR. Baik, Mirsa, kami akan kembali, tetaplah di Happy Parenting.